Selamat siang Pak Kris. Perkenalkan, nama saya Benedikta Devina Putri dengan NIM 2014-34040. Di sini saya ingin menjelaskan hasil kerja saya mengenai perkembangan otak dan kesehatan pencernaan. Di sini saya mengambil pola diet fleksitarian. Melihat sekarang itu kondisi pola makan manusia itu terjadi karena modernisasi, itu sudah terjadi pada dunia yang mengakibatkan manusia itu dituntut untuk berpikir cepat dan berkegiatan serba praktis. Hal ini mengakibatkan manusia sering berpikir simpel dan relatif tidak peduli dengan pola makan. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu juga memiliki kondisi yang sedikit gerak dan serba instan. Selain itu, manusia juga jarang melakukan olahraga. Gaya hidup inilah yang dapat mengubah pola makan tidak seimbang, konsumsi makanan yang berantakan, dan akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak baik bagi tubuh. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghindari makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, dan garam. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan tersebut akan membuat kita itu beresiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan gagal ginjal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola diet fleksitarian. Istilah fleksitarian sendiri itu didapat dari dua penggabungan kata, yaitu yang pertama fleksibel dan yang kedua itu vegetarian. Diet fleksitarian ini merupakan diet yang diprakarsai oleh ahli diet bernama Dawn Jackson Bernard, yaitu beliau ingin membantu orang-orang dapat memanfaatkan makanan dari pola makan vegetarian sambil tetap bisa menikmati produk hewani secukupnya. Jadi di sini pola makan fleksitarian ini bisa digunakan oleh orang yang ingin diet, tapi masih bisa mengikuti pola makan yang lama. Jadi seseorang itu bisa mengikuti pola diet dengan secara perlahan. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dasar diet fleksitarian. Yang pertama itu ada makan lebih banyak buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang tidak melalui banyak proses pabrikan atau alami. Jadi di sini sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian ini asli dari kebun dan tidak diolah melalui pabrik. Jadi tidak melalui proses pengkalengan maupun perfermentasian. Yang berikutnya, itu ada pilih protein dari tumbuhan daripada hewan. Asupan protein hewani hanya beberapa kali saja dalam seminggu. Misalnya, seseorang itu bisa mengkonsumsi protein hewani itu sehari sekali maupun seminggu sekali. Dan yang berikutnya, itu ada bersikap fleksibel dalam menjalani diet dan kombinasi daging dan produk hewani dari waktu ke waktu. Jadi di sini bersikap fleksibel ini dapat diatur dalam jadwal pola diet. Jadi seminggu itu dapat dijadwalkan pola diet yang akan diikuti maksimal, itu dapat memakan asupan protein hewani itu sehari sekali dengan takaran yang sudah ditetapkan. Jadi takaran protein hewaninya ini lebih sedikit daripada protein nabati maupun sayuran dan buah-buahan. Yang berikutnya, itu ada konsumsi makanan yang paling sedikit diproses. Yang berikutnya itu ada batasan tambahan gula, pemanis, dan makanan, serta minuman manis. Yang berikutnya itu ada manfaat dari diet fleksitarian sendiri. Yang pertama itu dapat menjaga kesehatan jantung. Yang berikutnya ada mencegah diabetes. Dan yang terakhir itu ada mencegah kanker. Karena diet fleksitarian ini berfokus pada protein, maka protein yang dikonsumsi ini dapat membantu proses pemulihan syaraf otak ketika otak mengalami cedera, serta dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan otak secara menyeluruh. Yang berikutnya, ini ada makanan yang boleh dikonsumsi oleh seseorang yang melakukan diet fleksitarian. Yang pertama itu banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, susu plant-based seperti susu kedelai dan almond. Jadi di sini produk olahan susunya ini dari kacang-kacangan.
Dan yang berikutnya itu ada protein nabati seperti tahu dan edamame. Lalu ada telur, ada produk dairy seperti yogurt dan keju, lalu ada kacang-kacangan dan rempah-rempah. Untuk makanan yang perlu dibatasi dalam diet ini itu ada daging merah seperti daging sapi dan kambing, lalu ada daging unggas seperti ayam dan bebek, lalu ada daging ikan seperti udang dan salmon, lalu yang terakhir itu ada gula dan karbohidrat. Untuk penerapan fleksitarian sebagai gaya hidup sendiri, yang pertama-tama kita memulai secara perlahan mengubah pola makan kita. Jadi yang pertama itu awalnya mengkonsumsi protein hewani itu dalam sehari sekali, itu dapat diolah perlahan, itu menggunakan pola makan 2 hari sekali maupun 3 hari sekali hingga 1 minggu sekali untuk mengkonsumsi protein hewani. Lalu yang berikutnya membuat daftar makan yang akan dikonsumsi dalam sehari hingga seminggu. Jadi kita akan membuat pola dietnya tersebut untuk mengatur apa saja makanan yang perlu kita makan dalam sehari maupun seminggu. Kemudian ada siapkan bahan makanan selama seminggu untuk takaran menu fleksitarian. Dalam penyiapan makanan ini mengakibatkan kita tidak malas untuk melakukan diet fleksitarian. Lalu yang terakhir itu ada membuat takaran makan. Jadi takaran makanan ini disesuaikan oleh tubuh kita masing-masing. Yang berikutnya ada kesimpulan dari diet fleksitarian ini. Pola makan fleksitarian itu merupakan saran pola diet yang mudah untuk diikuti untuk diet pemula. Pola makan ini menekankan pada makanan plant-based dan masih memerlukan asupan protein hewani, akan tetapi protein hewani yang dikonsumsi ini tidak dapat berlebih. Jika seseorang bisa melakukan diet fleksitarian, maka dia bisa mengikuti diet-diet yang lain seperti mengurangi diet protein hewani. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun pengetikan dalam PPT, saya mohon maaf. Terima kasih.